Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di Project 13. Sebelumnya Mimin mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Nah, di video kali ini Mimin akan ceritain sebuah alur dari film Tux. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Wallace yang selalu tertarik akan kisah-kisah menarik untuk dijadikannya bahasan di acara podcast miliknya. Suatu ketika, ia mendatangi pria tua yang akan membagikan kisah menarik kepadanya. Tapi ternyata si Wallace ini malah dijadikan karya seni olehnya seperti pada judul di video ini. Nah, untuk yang sudah menonton pasti sudah tahu ya alurnya. Tapi untuk yang belum menonton, hati-hati, ini spoiler. Dan disarankan untuk nonton terlebih dahulu filmnya. Tapi kalau tetap mau menonton, ya gak apa-apa, Mimin akan senang sekali. Yuk kita langsung saja ke alurnya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan keseruan dua pria yang lagi menggarap sebuah acara podcast. Si kumis bernama Wallace dan yang gendut bernama Teddy. Podcast yang mereka bawakan lebih mengarah ke acara komedi, yang dimana mereka akan selalu membahas hal-hal yang lucu dan yang lagi viral di internet. Dan kali ini mereka lagi membahas video viral milik Kill Bill Kid, yang dimana dalam video tersebut si bocah ini sedang mempraktekkan cara bertahan diri menggunakan samurai. Namun dia malah mengalami kecelakaan karena samurai itu malah ia pergunakan untuk memotong kakinya sendiri. Mereka berdua tidak merasa prihatin sama sekali. Malahan itu dijadikan candaan untuk mereka dan tentunya untuk para pendengar. Dengan video tersebut, Wallace berniat akan mengunjungi si bocah itu untuk mewawancarai demi sebuah podcastnya agar lebih seru lagi. Lalu singkat cerita, berangkatlah Wallace ke bandara. Dia membeli tiket untuk mengatur rencana keberangkatannya ke Kanada. Singkat waktu, dia pun sampai di Kanada dan tak lama dia sampai di rumah bocah itu. Namun ternyata anak itu sudah meninggal karena bunuh diri. Dia katanya sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan berkaki satu dan keviralan videonya di internet. Lalu Wallace pun pergi ke sebuah bar hanya sekedar menikmati suasana wilayah Kanada. Dia pun segera memberitahu Teddy atas hal buruk yang menimpa si bocah viral itu. Dia pun masih menjadikan hal itu sebagai lelucon karena dia mengatakan kepada Teddy kenapa bocah itu tidak menunggu 2 hari lagi untuk diwawancari olehnya sebelum bunuh diri. Hey man, where's your bathroom? Dia pun pergi ke toilet dan tanpa disengaja ia melihat sebuah catatan di dinding. Dalam catatan tertulis cerita menarik tentang seorang kakek tua yang mempunyai kisah yang sangat bagus dan dia bersedia untuk membagikan ceritanya. Wallace pun merasa tertarik dengan cerita itu. Lumayan katanya untuk acara podcastnya nanti. Daripada dia pulang tidak dapat apa-apa kan? Lagian dia berangkat ke Kanada pun tidak dengan ongkos yang sedikit. Singkat cerita ia berangkat ke alamat yang sudah tertulis di dalam catatan itu. Tapi karena memang dia belum mengenal wilayah itu, dia mampir ke sebuah supermarket untuk membeli minuman dan sekalian menanyakan wilayah yang bernama Bifrost kepada pelayan. Setelah mendapat arahan dari para pelayan, dia langsung on the way menuju lokasi yang sudah diarahkan oleh Google Maps. Tentunya sesuai lokasi yang dikirim pria tua yang ada di catatan itu. Wallace pun sampai di sebuah rumah yang megah. Ternyata dia sudah ditunggu oleh pria tua itu. Pria tua itu bernama Howard Howe. Dia pun dengan ramah menyebut Wallace di rumah megahnya itu. Ternyata selain sudah tua, dia pun menderita kelumpuhan pada kakinya. Singkatnya, Howard menjamu Wallace dengan segelas teh. Dan dia pun mulai menceritakan sebuah kisah menarik tentang dirinya. Dan Wallace menikmati sekali cerita yang dibawakan Howard. Tak lupa karena malam dingin dan sayang sekali tehnya dianggurin, dia pun menikmati cerita Howard dengan meminum teh yang disajikan Howard. Howard bercerita, ia dulu pernah menjadi seorang koki di sebuah kapal laut. Kapal laut itu merupakan kapal pemburu hiu legendaris bernama Great White. Namun mereka mengalami insiden karena kapal yang mereka tumpangi menabrak es dan tentunya tenggelam. Howard terombang-ambing di lautan dan dia terus berenang sampai menemukan sebuah pulau. Dia pun bertemu dengan seekor anjing laut dan makhluk inilah yang menyelamatkan dirinya. Tapi Wallace yang mendengar cerita Howard merasa sedikit ngawur atas ceritanya. Tak lama setelah itu keanehan dirasakan oleh Wallace. Dia mendadak pusing dan lalu dia pingsan. Ternyata Howard memasukkan obat bius ke dalam minuman Wallace. Wallace memang orang yang suka bercanda dan dia mudah percaya kepada orang walaupun orang yang baru saja ia kenal.
happened? I don't want you to go to Canada tomorrow. It's gonna get on you then. No, you don't even deserve a selfie. Doing your dopey comedy sketches is bad enough. Bayangan Wallace ketika sedang bermesraan dengan pacarnya bernama Ali terlihat nyata. Sebenarnya dalam bayangan itu sebelum Wallace memutuskan untuk pergi ke Kanada, si Ali ini memperingati agar dia tak pergi ke Kanada. Sebenarnya juga si Wallace ini pergi ke Kanada bukan sekedar untuk informasi si bocah itu, tapi ia juga berniat akan mencari wanita di sana. Dan hal itu sudah direncanakannya pada saat di podcast bersama Teddy. Wallace mulai tersadar dan dia terbangun di sebuah kursi roda. Howard pun menyapa Wallace yang baru saja tersadar. Howard pun mengatakan bahwa Wallace mengalami kecelakaan. Dia tergigit oleh laba-laba kecil tapi sangat beracun. Dia pun sudah memanggil dokter untuk menangani Wallace. Namun ketika obrolan mereka, Wallace tidak merasakan kakinya. Dan saat ia membuka, ternyata traveling to your heart. entah berapa lama ia pingsan sampai kakinya tidak ada. Dengan itu, Wallace merasa mustahil dengan cerita yang disampaikan Howard. Lalu malam hari Howard pun mengajak Wallace untuk makan malam. Karena Wallace tidak memakan makanan yang sudah disajikan, Howard mengira Wallace tidak nafsu makan karena kejadian yang menimpanya. Ternyata itu salah. Wallace tidak bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhnya karena pengaruh obat bius yang diberikan Howard. Wallace yang merasa curiga kepada Howard, dia pun berteriak dan mencaci maki si tua ini. Mendengar itu, Howard yang lumpuh mendadak ia berdiri dari kursinya. Dia pun mendatangi Wallace dan menamparnya. The water's down. Holy shit. Okay. Let me out! Let me out, you old fucking nut! Let me out! Setelah merasakan enaknya menampar, Howard mengatakan niat yang akan dia lakukan kepada Wallace, yaitu mengubah dirinya menjadi anjing laut. Wallace yang mendengar itu merasa ketakutan dan ia pun berteriak. Di lain tempat, Ali mengkhawatirkan Wallace karena sudah 3 hari Wallace tidak mengabarinya. Dia pun menceritakan kepada Teddy kalau mungkin saja Wallace sedang berselingkuh di sana. Wallace tersadar dari pingsannya karena mendengar dering dari telepon miliknya. Namun telepon itu terputus ketika Wallace akan mengangkatnya. Wallace mencoba menelpon kembali Ali, namun Ali tidak mengangkatnya juga. Tidak putus harapan, dia pun mengirim sebuah voice note kepada Ali atas kejadian yang menimpanya. Setelah itu dia pun menelpon Teddy, tapi Teddy membiarkan dan tidak mengangkatnya. Mungkin karena ada 2 alasan. Entah dia berniat membiarkan Wallace bersenang-senang dengan wanita yang sedang ia tiduri, atau dia tidak mau diganggu karena ia akan bersenang-senang dengan pacar temannya itu. Ketika sedang memberikan informasi keberadaannya melalui voice note, Howard mengetahui. Dia pun memukul Wallace hingga terjatuh dan pingsan. Nothing at all. Lalu pagi hari, Ali melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Wallace. Dia juga memberitahu Teddy voice note yang dikirimkan Wallace. Tak nunggu lama, mereka berdua pun segera pergi ke Kanada untuk mencari Wallace. Lalu scene berpindah. Kali ini Howard mulai menjalankan rencananya. Dia sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace. Dia pun menjahit kulit Wallace untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Setelah proses cukup lama, Howard pun berhasil mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dan kali ini, Wallace sudah sepenuhnya menjadi anjing laut dengan taring dari tulang kakinya dan badan sudah dipenuhi dengan jahitan. Sungguh karya yang sangat elegan. Untuk membuatnya seperti anjing laut sungguhan, Howard membawa Wallace ke sebuah kolam. Dan agar Wallace bisa beradaptasi dengan tubuh barunya itu, Howard menyeretnya masuk ke kolam. Namun dia tenggelam. Dalam air Wallace melihat bangkai anjing laut. Ternyata Howard sudah menjalankan praktek ini cukup lama. Dan Wallace bukan satu-satunya yang dijadikan anjing laut oleh si kakek tua ini. Ali dan Teddy berusaha untuk menemukan Wallace. Dia mendatangi penyewaan mobil dan sudah pasti dia mendatangi kantor polisi di Kanada. Dan polisi itu tidak mengetahui wilayah yang disampaikan oleh mereka berdua. Namun dia memberikan kartu nama seorang detektif dan mungkin saja dia bisa membantu menemukan Wallace. Mereka pun bertemu dengan seorang detektif. Ternyata detektif ini sudah lama menangani kasus yang mirip seperti yang diceritakan Ali. Tapi dia sudah berhenti
karena keberadaan orang yang jadi targetnya selalu berpindah-pindah tempat. Detektif ini juga mengatakan ini merupakan kasus yang aneh karena setiap korban yang ditemukan sudah pasti kedua kakinya dipotong dan selalu tangan dijahit ke badan, lalu mulutnya terpasang taring panjang, mirip-mirip seperti anjing laut. I don't know if I close my eyes. I miss our little paradise, Mr. Tusk. Our new peace in this twisted, hateful world. How cruel. Di rumah Howard sedang membicarakan tentang kecintaannya kepada anjing laut. Ketika Howard terdampar, ia terpaksa membunuh anjing laut yang menyelamatkannya karena dia sangat kelaparan. Di dalam mobil, detektif mencoba menanyakan kebiasaan Wallace saat di mobil kepada Ali. Ali hanya mengatakan kalau Wallace selalu membeli minuman es di sebuah supermarket ketika ia sedang melakukan perjalanan. Dan untungnya dia berhasil datang ke supermarket yang Wallace sempat datangi. Detektif itu menunjukkan foto Wallace dan menanyakan perihal Wallace ketika mendatangi supermarket itu. Karena pelayan itu memang mengetahui Wallace, mereka pun memberitahu tujuan Wallace setelah dari supermarket itu. Lalu mereka pergi ke wilayah sesuai arahan yang dikatakan pelayan. Sampai mereka tiba di suatu tempat dan menemukan mobil yang tercemplung di sebuah danau. Untuk berjaga-jaga, detektif itu membekali Ali dan Teddy senjata karena mungkin orang yang akan mereka hadapi sangatlah berbahaya. Lalu terlihat Howard mengenakan pakaian seperti anjing laut. Ternyata Howard mengajak Wallace untuk bertarung layaknya seperti anjing laut dalam kehidupan nyata. Howard ingin menebus dosa atas apa yang ia lakukan kepada anjing laut yang telah menyelamatkannya itu. Jika Wallace mampu membunuh Howard, maka dendam Mr. Tusk telah terbalaskan. Tapi kalau Wallace mati juga seperti anjing laut di dasar kolam, maka sepertinya Howard akan mencari korban selanjutnya. For this. Ali, Teddy, dan detektif mendengar suara teriakan di dalam bangunan. Dia pun langsung mendatangi bangunan itu dan tak disangka ternyata Wallace berhasil membunuh Howard dengan menancapkan taring ke kakinya dan kemudian ke perutnya. Tapi ya, dengan kematian Howard tetap saja itu tidak akan mengembalikan tubuh Wallace. Lalu Ali dan Teddy melihat sesuatu yang terjadi kepada Wallace. Dia pun menangis histeris, bukan karena kutukan berselingkuh ataupun berdosa kepada orang tua. Kini Wallace telah menjadi anjing laut. Detektif itu mencoba membunuh Wallace dengan niatan untuk melepaskan penderitaan yang dialami Wallace. Tapi Ellie menghentikan detektif itu. 1 tahun kemudian, terlihat Ali dan Teddy keluar dari mobil. Mereka mengunjungi sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Ternyata Wallace berada di kebun binatang itu. Dengan melihat Wallace yang seperti sekarang, Ali mengingat masa indah ketika ia sedang bersama Wallace di waktu dulu. Ali dan Teddy pun pergi meninggalkan Wallace setelah ia memberi makanan kepada Wallace. Film pun berakhir dengan sebuah tangisan Wallace yang begitu tersiksa. Oke, bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah menonton video ini? Apakah sama dengan yang dirasakan Mimin? Mimin hanya membayangkan bagaimana jika berada di kehidupan si Wallace ya. Sangat menakutkan tentunya. Ya udah, Mimin tutup videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.